rasa nyaman setiap anak tuh beda-beda ya Pak. Jadi setiap orang, setiap anak, siapapun itu, rasa nyaman tuh parameternya beda-beda. Jadi waktu nanti anaknya sudah ada di rumah Bapak, perlu ditanya, menurut kamu rasa nyaman itu seperti apa? Orang tua juga patut belajar ya, gak cuma anak dong. Kita ngerasa sepertinya orang tua merasa lebih apa ya Pak Agus ya, lebih ngerti, lebih paham gitu ya. Iya. Padahal kita juga bisa belajar dari anak ya. Betul, sebenarnya. betul. Oke. Memang tidak tertutup kemungkinan Mbak Rini bahwa orang tua perlu belajar dari anaknya. Jadi walaupun kita duluan lahir, ya kan, tetapi kita perlu belajar untuk mengenal anak kita itu. Apalagi sekarang ini zamannya udah beda ya kan Pak. Iya, betul, betul. Oke, tadi tahapan pertama kita adalah understanding. Kemudian tahapan kedua yang harus diketahui dan dipelajari oleh orang tua adalah analyzing. Applying. Applying. Sekarang kita baru mau analyzing. Ya, baru kita masuk ke analyzing. Ya, jadi analyzing ini sebenarnya menganalisa ya, segala sesuatu. Jadi analyzing ini ya selain dari bahasa Inggris, sebenarnya bahasa aslinya itu bahasa Yunani kuno, itu melepaskan. Jadi kita belajar mulai satu persatu apa ya kalau bahasa Medan dipreteli. Dibuka satu-satu komponennya apapun itu dibuka gitu. Kalau di motor bilangnya dikokang. Kokang ya. Dikokang. Ya. Jadi untuk menganalisa memang kita perlu membuka satu persatu gitu. Perasaan-perasaan anak kita yang merasakan sakit, merasakan kecewa itu dibuka satu-satu. Bukan hanya mencari sebabnya, tetapi kita mulai membongkar. Ini pembongkaran gitu, menganalisa ini. Sampai kita menemukan komponen mana yang membuat dia nggak terima, sakit hati, kecewa gitu. Hal-hal yang negatif, respon-respon yang nggak baik tadi itu diakibatkan oleh karena sesuatu yang di dalamnya. Jadi kita sampai menemukan itu. Ada yang ngeganjel gitu. Betul, betul. Jadi menganalisa itu sampai menemukan apa yang di dalam diri anak kita itu mengganjal, yang nggak enak, sehingga dia mengeluarkan atau emosinya sampai begitu. Itulah keberhasilan satu menganalisa. Jadi dipreteli dulu. Jadi analisa itu mempreteli segala sesuatu, dibuka, dikupas satu persatu ya, sampai kita orang tua menemukan. Apabila anak bisa menemukan itu lebih baik. Jadi ada orang tua, ada anak, kalau ketemunya itu bisa sama itu bagus. Jadi bukan kita jawabannya waktu kita mempreteli, membuka satu persatu itu, tetapi juga perasaan anak itu mulai dikeluarkan. Oh ini ya, sampai dia menemukan gitu. Waktu kita buka, perasaan kamu gimana? Kecewa. Oke. Kecewa karena apa? Perbuatan atau perkataannya? Oh, perbuatan dan perkataannya. Perbuatan perkataan yang mana? Nah, itu dibuka satu-satu. Nah, itulah analyzing. Sampai kita nemukan, menurut kamu ini enggak? Jadi kita orang tua jangan menganggap bahwa apa yang kita katakan ini anak bisa terima. Kadang-kadang anak nggak nerima gitu. Sampai dia benar nggak perasaan seperti ini yang kamu rasakan. Jadi kita tetap kembalikan ke anak tersebut. Jadi menganalisanya bukan kita di posisi yang benarnya, bukan kita pada posisi yang di atasnya, tetapi kita menganalisa sampai menemukan, sampai dia sadar bahwa memang inilah penyebabnya. Itulah keberhasilan sebuah analisa, sampai menemukan. Lalu kita masuk kepada tahap keempat, evaluating. Jadi itu mengevaluasi. Nah, kalau mengevaluasi ini, Bapak Ibu sahabat Sonora, kita menggunakan kekuatan pertanyaan. Apa, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, cara, di mana, begitu. Jadi evaluasi itu kita mulai bertanya apa, mengapanya tadi. Siapa, kapan, cara. Evaluasi ini berbeda dengan menganalisa. Kalau menganalisa itu sampai tahap kepada menemukan perasaannya. Tapi evaluasi ini sampai dia benar-benar mengubah cara berpikirnya, mengubah perilakunya. Sampai dia menemukan satu komitmen, ya, komitmen keputusan yang baru. Jadi, nah siapa penyebabnya? Mengapa kamu begitu marah? Nah, apa penyebab kamu marah? Ya, caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Jadi ini bentuk pertanyaan yang memang diajukan kepada anak kita dan anak kita mulai menyadarinya, ya, mulai
menyikapinya. Oh iya ya, berarti perasaan seperti ini, perkataan seperti ini, perbuatan seperti ini. Nah, lalu setelah dia temukan, baru suruh anak mengambil satu komitmen. Apakah perlu minta maaf? Apakah perlu mendatangi orang tersebut? Apakah perlu mengembalikan barang tersebut? Apa saja. Oke, kalau anak tidak setuju. Kalau tidak setuju memang sulit untuk bisa dia melakukannya. Ini kan anak yang akan melakukannya, ya kan? Nah, maka tadi pada tahap analyzing tadi, Mbak Rini, mungkin saya sudah sampaikan, sahabat sonora, kita memang di analyzing itu kita harus masukkan nilai-nilai kebenarannya di analyzing, supaya dievaluasi tadi, dalam mengevaluasinya, kita sudah memberitahukan bahwa kebenarannya ini, supaya dia mengambil keputusan untuk melakukan. Jadi pada saat analyzing tadi kita udah menabur nilai-nilai kebenaran kepada anak kita. Nah, saat evaluasi dia sudah sadar sampai dia mengambil satu komitmen, perbuatan, perkataan atau tindakan yang memang perlu dia lakukan. Itulah evaluasi. Oke, ada WhatsApp dari 08126490 sekian. Saya sering tidak sabaran menghadapi anak, makanya saya suruh istri saya, waduh Bapak jangan begitu. Makanya saya lebih sering meminta istri saya untuk bicara dengan anak saya. Oh, Pak Denny namanya. Ya Pak Denny, wajar ya, semua ya Bapak kadang-kadang memang seperti itu, pria itu kadang-kadang seperti itu. Tapi sering orang mengatakan bahwa pria itu logika, wanita itu perasaan, itu stereotip ya, itu bukan seperti itu sebenarnya. Ada kok pria yang sabaran, ada kok wanita juga logik, ada gitu. Jadi gini Pak Denny, hal-hal yang Pak Denny sudah tahu bahwa itu perlu belajar. Nah, kita perlu belajar. Jadi kalau pasangan memang atau istri yang bisa melakukannya, justru saya sarankan Pak Denny belajar dari istrinya. Untuk menyampaikan kepada anak bagaimana dia bisa tidak langsung emosi, tidak langsung marah, tidak langsung naik gitu. Kita perlu belajar dari pasangan kita. Justru karena itu kenapa kita punya plus minusnya, disitulah sebenarnya pernikahan itu. Jadi jangan menghindar kalau respon saya Pak Denny, tetapi mulai belajar dan mulai melihat dari apa yang dilakukan oleh istri. Yang memang kalau dia memang bisa melakukan itu. Saya juga begitu Pak Denny, kadangkala kita juga nggak sabaran. Kadangkala kita mungkin belajar dari pasangan kita bahwa, wah ya istri saya kok bisa lebih berhasil. Berarti kan kita perlu belajar. Jadi biarkan beberapa saat istri yang melakukannya, tetapi perlu didampingi. Mungkin Pak Denny perlu ada di situ. Waktu istri misalnya melakukan atau mengatakan kepada anak. Jadi jangan menghindar tapi dampingi istrinya. Itu menurut saya yang lebih bagus Pak Denny. Ya, karena memang kita perlu masuk kepada zona yang mungkin kita belum hijau, masih merah atau kuning ya masih ya. Tapi kalau yang COVID kita udah hitam Pak. Oh udah hitam. Jadi wajar, itu wajar saja. Mungkin Pak Denny yang perlu sedikit lebih sabar dan mulai dampingi istri dan mulai belajar kepada pasangan kita. Oke. Jadi analyzing dan evaluating ini memang hal yang berbeda, tetapi tahap evaluating ini memang sampai anak mengambil satu komitmen. 08126440 sekian. Anak saya pernah lari dari rumah yang menjemput ibunya sudah 2 kali. Ini seperti apa menghadapinya? Betul. Ini case-nya berat ini Pak. Ya. Biasanya kalau anak ya yang lari dari rumah, maaf ya, itu karena memang dia nggak mendapatkan satu tempat yang nyaman. Ya, ini bukan menyalahkan, tapi beberapa respon dari anak juga perlu dievaluasi. Jadi kenapa anak itu jawabannya lari? Pertama, kita evaluasi ya, Bapak atau Ibu ini yang bertanya. Bapak sepertinya. Bapak soalnya ya. Yang menjemput istri saya. Oke. Berarti Bapak perlu membuat satu situasi atau rumah itu nyaman. Kedua, kalau memang sudah dibuat nyaman, ya anak juga perlu diberitahu bahwa solusi keluar dari rumah itu bukan solusi yang tepat. Nah, Bapak bisa sampaikan kepada anak bahwa yang paling mengerti tentang perasaan anak itu adalah orang tuanya.
Orang di luar sana belum tentu tahu perasaan. Mungkin ada yang welcome, yang nerima dia waktu dia keluar dari rumah. Mungkin ada teman-temannya, komunitasnya itu yang memang oke lah. Tetapi itu untuk sesaat. Tetap diberitahu kepada anak kita, Pak, bahwa memang tempat yang paling aman dan nyaman itu di rumah. Kalaupun tidak aman dan nyaman, coba apa yang perlu Bapak sama Ibu lakukan. Nah, mungkin perlu banyak masukan dari anak tersebut. Mungkin dia bilang nyaman itu seperti ini. Ada kemarin seorang anak bilang, papa sih ya, kalau papanya nadanya tinggi, aku udah nggak enak di rumah. Nah, mungkin nadanya perlu dituruni. Dia bilang sama mamanya, mama juga sih kalau udah bertanya itu bertanya detail banget. Semuanya mau ditanyaki. Nah, mungkin mamanya perlu belajar lagi, kan gitu. Jadi rasa nyaman setiap anak tuh beda-beda ya, Pak. Jadi setiap orang, setiap anak, siapapun itu, rasa nyaman tuh parameternya beda-beda. Jadi waktu nanti anaknya sudah ada di rumah, Bapak, perlu ditanya, menurut kamu rasa nyaman itu seperti apa? Saya banyak banget nanya sama anak remaja, anak SMA, dia bilang macam-macam rasa nyaman itu. Dari nada bapaknya yang tinggi, nah mamanya yang bertanya macam-macam, dia nggak suka memang. Jadi buat dulu rasa nyaman, Pak, di rumah. Setelah itu mulai kita berikan nasihat kepada anak kita tentang bahwa yang paling penting itu adalah belajarnya itu di rumah. Jangan di luar dulu, gitu. Kalau anak sudah tahu bahwa prinsip di rumah itu bahwa tempat yang paling aman dan nyaman dan orang tua adalah orang yang paling tepat untuk kamu curhat. Kalau dia udah tahu itu, saya percaya anak nanti nggak akan keluar dari rumah lagi. Kalaupun responnya gimana? Oke, kita break dulu ya Pak ya. Oke. Masih ada satu sesi lagi untuk sahabat Sonora.